Selamat pagi. Jadi hari ini kita masih melanjutkan materi dari Java Foundation section 7. Kali ini di subsection 5 kita akan membahas tentang object interaction and encapsulation. Gitu ya. Jadi topik ini membahas bagaimana kita bisa membuat setiap objek gitu ya bisa berkomunikasi antara objek yang satu dengan objek yang lain, serta apa peranan enkapsulasi. Enkapsulasi ini salah satu konsep penting di OOP begitu ya, yang menjelaskan dan mengatur begitu ya bagaimana komunikasi antar objek itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Objek interaksi itu apa sih? Jadi kalau misalkan di dalam game, setiap objek yang ada di dalam game itu kan ada yang bisa berinteraksi satu dengan lainnya, ada yang tidak bisa berinteraksi. Misalkan dalam permainan Mario Bros begitu ya, Mario Bros itu bisa mengambil item jamur gitu yang keluar dari boxnya. Dia juga bisa berinteraksi dengan box-box yang ada di sana. Ya, bisa berinteraksi dengan musuh gitu ya. Dan semua objek yang ada di dalam program. Tapi tidak semuanya ya. Awan misalnya gitu ya. Ada awan atau gambar rumput yang ada di Mario Bros itu tidak bisa dilakukan interaksi. Ya, interaksi itu artinya memberikan aksi feedback ya terhadap action yang diberikan terhadap objek tersebut gitu. Jadi kalau fungsinya hanya sebagai background, maka kita tidak bisa lakukan interaksi dengan objek tadi. Nangkep ya? Nah, itu maksudnya. Jadi objek yang kita buat di dalam sebuah program itu bisa kita atur mana yang bisa berinteraksi dengan objek lainnya, mana yang tidak dapat berinteraksi dengan objek yang lainnya, begitu ya. Tanpa berlama-lama mari kita mulai ya. Jadi kurang lebih fokus pembelajarannya membahas tentang satu, interaksi antar objek, kemudian akses modifier private. Jadi akan saya tunjukkan ya mana yang namanya akses modifier, kemudian fungsi dari method getter dan setter ya. Langsung ya. Oke. Jadi di section 2 itu dijelaskan, ada satu bagian yang menjelaskan bahwa no prescribed sequence for how object must interact. Jadi setiap objek yang kita buat dengan bahasa pemrograman Java itu sebenarnya tidak memiliki aturan tertentu gitu ya. Bagaimana dia harus berinteraksi antara objek yang satu dengan yang lainnya. Di sini di gambarnya ada 5 objek begitu ya. Ada karakternya, kemudian ada bola, kemudian ada semacam matrix begitu. Kemudian ada bumpernya begitu ya. Nah, setiap objek ini bisa berinteraksi satu dengan lainnya. Apakah bola harus berinteraksi dulu dengan karakternya? Ya tidak harus begitu ya. Apakah bola bisa berinteraksi dengan bumper merah terlebih dahulu tanpa melalui bumper biru? Ya bebas begitu ya, bebas. Jadi sebenarnya tidak ada aturan tertentu bagaimana setiap objek di dalam program Java itu bisa berinteraksi satu dengan lainnya. Apa itu objek atau interaksi objek ya? Tadi saya sudah jelaskan ya, interaksi objek itu adalah action yang diberikan oleh objek yang lain terhadap objek yang lainnya, itu memberikan feedback dari objek yang dikenai action tadi ya. Setiap objek reference itu ada mewakili sebuah alamat memori ya. A reference direct one object to another. Jadi setiap objek reference yang dibuat di Java ya, objek reference itu yang mana sih Pak? Encode gitu. Misalkan kalian buat integer x sama dengan 1, x itu adalah objek reference ya. X mewakili sebuah alamat memori yang menyimpan value 1 ya. Dalam konsep OOP di Java, ketika kita membuat sebuah objek dari kelas prisoner misalkan ya, prisoner P01 sama dengan new prisoner P01 adalah objek reference yang memberikan atau merefer pada sebuah alamat di memori tempat semua value dari atribut-atributnya itu disimpan ya. Jadi melalui reference ini, melalui P01, melalui objek yang kita buat tadi ya, kita bisa melakukan komunikasi atau interaksi dengan value-value tadi ya. Jadi interaksi objek itu terjadi pada atributnya atau melalui pemanggilan fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Tentunya daftar fungsinya ini bisa kita lihat pada struktur kelasnya ya. Jika sebuah fungsi metode atau ketika sebuah objek itu diinstansiasi pada fungsi metode, maka kita boleh mengatakan bahwa fungsi main itu memiliki semua objek reference yang dibuat ya. Karena memang fungsi main ini digunakan sebagai
driving ya, untuk mendrive jalannya program, maka sebenarnya kita bisa mengakses seluruh objek yang dibuat di fungsi main ya. Dengan kata lain juga fungsi main juga memiliki eh, kemampuan untuk mengakses seluruh field yang dimiliki oleh objek ya, field dan method. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sebuah fungsi main itu ada 3 objek reference B01, C01, G01 yang mewakili representasi dari kelas person, cell, dan guard. Nah, maksudnya apa? Perkataan atau pernyataan tadi, fungsi main itu bisa mengakses value ya atau atribut yang dimiliki oleh P01, C01, dan G01 melalui objek reference-nya. Objek reference-nya siapa? Yaitu tadi P01, C01, dan G01. Ya, ini contoh interaksi yang dilakukan di fungsi main. Ya, P01.name sama dengan buba, C01.name sama dengan A1 dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh interaksi yang terjadi pada atribut kelas person, cell, dan guard melalui objek reference-nya. Jadi yang barusan kita lihat adalah interaksi yang terjadi melalui fungsi main, begitu ya. Jadi kalau misalkan objek reference itu dibuat di fungsi main, maka fungsi main memiliki kemampuan untuk mengakses atau melakukan komunikasi dengan objek-objek tadi ya melalui objek reference-nya. Namun tidak hanya itu saja, mungkin suatu saat gitu ya, sometimes ya kita ingin setiap objek itu bisa berinteraksi satu dengan lainnya. Ini yang akan kita pelajari pada topik kali ini ya. Bagaimana setiap objeknya bisa berinteraksi satu dengan lainnya adalah setiap objek harus mengetahui atau kenal dulu ya satu dengan lainnya, begitu. Jadi kata kuncinya adalah setiap objek harus tahu dulu. Kita yang harus mengenalkan objek lain yang nantinya akan diajak komunikasi dengan objek tersebut. Ya, jadi misalkan di sini ada guard gitu ya, kemudian di sini ada prisoner. Gimana caranya supaya mereka bisa berinteraksi? Ya di dalam kelas guard ya, kita mengakses method atau value yang ada pada kelas guardnya, atau dari kelas guardnya kita mengakses atribut atau metode yang dimiliki oleh kelas prisonernya, begitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa mengetahui satu dengan lainnya yang barusan saya jelaskan ya. Jadi akses by apa? Ya bisa kita manipulasi atributnya atau kita melakukan pemanggilan metode yang dimiliki oleh kelas tadi. Gitu ya. Jadi one object may contain another object as field. One object method may accept another object as an argument. Jadi interaksi antar objek itu terjadi ketika kita menempatkan begitu ya field yang berasal dari kelas lain sebagai bagian dari atribut kelas kita, gitu ya. Jadi misalkan di dalam kelas prisoner itu ada atribut yang dibuat dari kelas yang berbeda, itu kita sudah melakukan interaksi, gitu ya. Atau kita membuat sebuah metode yang menerima objek lain sebagai argumen kita, seperti itu. Ya, itu juga contoh interaksi, ya. Contohnya di sini seorang prisoner itu biasanya kan tidak dipanggil dengan namanya ya, mungkin di penjara begitu ya, mereka dipanggil dengan ID-nya misalkan ya, atau tempat di mana mereka berasal ya. Misalkan bayangkan dalam satu penjara itu setiap orang akan ditempatkan pada selnya sendiri-sendiri. Setiap sel itu punya nama, misalkan selnya itu adalah sel 01 untuk tahanan bernama Buba. Maka sebenarnya di kelas prisoner ya, nih the prisoner class would contain a cell field. Jadi sebenarnya di dalam atribut prisoner itu ada satu atribut tambahan yang perlu kita tambahkan, namanya cell gitu ya, yang nantinya akan merepresentasikan nama sel di mana dia diletakkan. Nah, sel ini sendiri kan dibuat dari kelas yang lain, bukan dari kelas prisoner ya, tapi dibuat di kelas yang lain yang strukturnya, metodenya itu dibuat di struktur sel secara terpisah. Jadi di exercise 1 kalian diminta untuk melanjutkan project prison test. Kali ini kalian diminta untuk menambahkan satu sel, satu kelas ya, satu kelas namanya sel, kemudian atributnya ada dua, ada name dan status pintu, open or close, dan sebuah constructor yang menerima dua argumen untuk ngeset fieldnya tadi. Kemudian kalian disuruh memodifikasi kelas prisonernya, kali ini tambahkan cell fieldnya sebagai salah satu atribut. Kemudian konstruktor parameternya juga dimodifikasi supaya
bisa ngeset gitu ya, bisa ngeset values untuk selnya tadi ya dari konstruktornya sekalian. Kemudian di method display di dalam kelas prisoner itu tampilkan cell name-nya. Oke, yang sudah kita buat kemarin ya. Ini ada name, ada sentence, kemudian ada. Nah, kita buat dulu. Jadi perintahnya tadi yang pertama itu dibuat tambahkan sebuah kelas. Kelasnya namanya cell. Kemudian dia punya dua atribut. Yang pertama itu adalah name. Yang kedua itu adalah status pintunya. Ya, misalkan seperti ini ya. Apakah terbuka atau tertutup gitu ya. Kemudian tambahkan satu konstruktor yang menerima dua argumen gitu ya. Public cell argumennya adalah kemudian is open sama dengan. Nah, seperti ini ya. Cuman seperti ini, kemudian dari kelas yang sudah ada kita tambahkan sebagai atribut kelasnya di sini. Nah, ini saya tambahkan, saya pisahkan gitu ya. Public, kemudian tipenya cell. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita disuruh nambahkan konstruktor yang menerima argumen untuk ngeset ya cell value-nya. Public prisoner. Ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Saya kasih dua alternatif untuk membuat konstruktor yang difungsikan untuk mengeset nilai yang ada pada atribut cell-nya. Yang pertama yang seperti biasa, string name seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa cell itu memiliki dua values, yaitu name dan statusnya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya kita tinggal panggil saja gitu ya. This. Ini kita panggil yang di atasnya karena ini sudah di set sama ya. Name sama sentence ya. Kemudian cell name-nya itu sama dengan n. Cell is open-nya itu sama dengan o. Seperti ini ya. Atau kalian bisa buat singkat. Ya, ini yang versi paket hemat ya. Versi males ngoding. Cell ini cell kok jadi besar. Cell C gini ya. Nah, ini nanti sama, ini kita panggil this. Ini sama yang kita gunakan ya, name sentence J. Kemudian nanti cell-nya sama dengan C. Nah, ini ya. Jadi terserah ya mau pakai yang konstruktor yang versi yang atas atau yang versi yang bawah, sama saja. Cuman berbeda sedikit ketika dia mau di-execute, cuman itu saja ya. Kalau sudah, kita diminta untuk membuat nih ya, ini sudah ya. Oh, di bagian display dari kelas prisoner-nya itu display. Nah, ini tampilkan cell name-nya. Jadi nanti saya mau nampilkannya seperti ini. Misalkan buba itu ditempatkan di sel mawar gitu, nanti keluar buba from sel mawar gitu ya. Maksudnya begitu. From cell name cell. Ya, ini contoh. Kemudian di present test ya, kita lihat dulu ya exercise-nya disuruh apa. Open door method di prisoner class. Oke, masih di prisoner, cuman kali ini kita tambahkan method namanya open door ya. Public open door ini open gitu aja ya. Kemudian yang diubah apanya, misalkan kalau statusnya itu pintunya tertutup, kalau kita open door berarti dia terbuka
dan begitu sebaliknya ya. Jadi pakai if ya. If ya. Apa nih? Cell dot is open true gitu ya. Kalau dia true, apa yang terjadi? Nanti cell dot is open sama dengan cell dot is open. Jadi tinggal kita ini ya. Tinggal kita tampilkan gitu ya. Ini bisa ditaruh di atas ya. Nah, seperti ini void aja ya. Void karena dia cuma nampilin aja kan ya. Kalau cell is open nanti keluarnya system out begini. Out print line. Nge-lag ya kalau sambil ngerekam ya. Ini kalau true terbuka begitu ya. The door is open. The door is open ya. Kalau enggak, ini di copy ya supaya enggak lama ya. The door is closed gitu ya. Oke, seperti ini saja. Kemudian kembali lagi ke soal. From the main method, bikin cell and prisoner, kemudian prisoner display, open the door. Oke. Kita bikin dulu selnya ya, contoh sel misalkan selnya sama dengan apa tadi, nama selnya misalkan melati gitu lah, melati, the door is closed gitu ya, kita bikin false ya. Nah kemudian kita bikin prisonernya, prisoner B01 atau buba begitu ya, sama dengan new prisoner ya, kita kasih nama nih, namanya oke, hukumannya 99 tahun, kemudian datanya pakai yang sel di atas ya. Ini juga sama kalau kalian menggunakan yang model yang panjang itu, jadi yang bagian ini tidak perlu dilakukan, itu nggak apa-apa, tapi yang di bagian sini ya, di bagian sini itu perlu dibuat ya, perlu dibuat dulu. Nah jadi sebelum dia ngeset, jadi kan maunya tadi kan melati false-nya dimasukin di sini nih, melati false. Nah kayak gini, ini nah gini ya, ini kan string ya. Nah ini bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Oke, jadi kita pakai yang sesuai buku ya. Jadi dia mintanya argumennya ininya langsung sel, terus kemudian kita disuruh menjalankan gitu ya. Buba dot apa ini? Open ya. Disuruh buka pintu gitu ya. Oh, ini kita buba dot display dulu ya. Kemudian tampilkan open beberapa kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita eksekusi ya. Nah nih, loke from melati, the door is open. Jadi kondisinya kan tadi false ya. Ya, ketika saya buka, sekarang terbuka ya. The door is open. Ketika saya jalankan lagi open, the door is closed. Saya jalankan lagi, the door is open. Gitu ya. Ini kalau saya jalankan sekali lagi, the door is closed. Gitu ya. Seperti ini kurang lebih. Jadi interaksinya ya, interaksinya. Oke, next ya, kita lanjutkan dulu materinya. Jadi kalau nggak paham seperti biasa ya, ditulis pertanyaannya di channel pertemuan ya, di channel pertemuan. Oke. Nah, di sini ada kasus gitu yang tadi saya katakan bahwa tidak semua objek itu bisa berinteraksi dengan objek lainnya. Pada kasus ini disampaikan bahwa loh, kok ya bisa prisoner itu open the door gitu ya. Harusnya yang punya akses terhadap sel itu harusnya adalah guards-nya saja ya. Jadi misalkan di sini disampaikan the guard is panic gitu ya. Your program allow prisoner to access their cell doors. Waduh, ini kalau prisonernya bisa buka tutup selnya sendiri kan fungsinya guard apa, dan mereka juga bisa kabur gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu kasarnya ya. Nih, think about the potential object interaction. Jadi kita harus tahu ya bahwa setiap objek itu sebenarnya memiliki potensi melakukan interaksi atau komunikasi dengan semua atau objek lainnya yang ada di program yang sudah kalian buat gitu ya. Tetapi tidak semua ya, tidak semua. Ada
objek yang diberikan keleluasan untuk melakukan interaksi, ada yang tidak diberikan keleluasan. Jadi kayak tadi misalkan kasusnya, harusnya prisoner itu tidak memiliki akses terhadap metode open gitu ya. Harusnya guard saja yang bisa melakukan buka tutup selnya, ya toh? Nah, itu harus kita kondisikan di coding supaya mmm, prisoner-nya, objek yang dibuat dari kelas prisoner tidak memiliki akses terhadap metode open the door ya, open-nya tadi, gitu ya. Nih, nih. Di sini dikatakan bahwa kelas sel itu didesain untuk bisa dibuka dan ditutup. Seseorang harus memiliki akses terhadap interaksi yang dimiliki atau behavior yang dimiliki oleh kelas sel ini sendiri. Prisoners harusnya nggak punya kayak kapabilitas untuk melakukan ini, tapi guards iya, gitu ya. Sehingga kalian harus menentukan gitu ya, menentukan bagaimana behavior ya untuk berkomunikasi antar objek ini didistribusikan di dalam coding ya. Karena itu adalah bagian yang penting dalam konsep object oriented. Ya, kalau tadi sudah dikasih tahu, oh ternyata kita bisa melakukan interaksi dengan contoh seperti tadi. Sekarang kita akan membahas enkapsulasi. Ternyata enkapsulasi ini adalah konsep yang penting ya, yang membatasi gitu ya, yang membatasi interaksi antar objek tadi, gitu ya. Setiap objek ya harus mengenal satu dengan lainnya ketika kita hendak melakukan interaksi. Enkapsulasi menyediakan teknik untuk membatasi visibility ya, keterlihatan ya, kemungkinan setiap metode atau properti yang dimiliki kelas tersebut bisa dilihat atau diakses oleh kelas lainnya ya. Dan kita memiliki kemungkinan memiliki kapabilitas untuk membatasi field-field atau metode-metode mana saja yang dapat diakses oleh objek yang mana begitu ya. Di special method, jadi metode-metode khusus bisa kita buat untuk menentukan bagaimana data, atribut ya atau metode yang ada pada sebuah kelas itu bisa diakses dan dilakukan modifikasi gitu ya. Nah, akses dan visibility itu ya dikatakan di sini setiap kelas untuk akses dan visibility-nya itu harus dibatasi sebanyak mungkin ya. Itu artinya kita tidak boleh memberikan akses yang 100% gitu ya. Jadi setiap objek itu bisa diakses dari mana saja. Kita harus membatasi sehingga aksesnya itu terbatas. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa melakukan penelusuran coding dengan baik gitu ya. Misalkan nih, kalau kita bikin sebuah game, karakter tersebut bisa berinteraksi dengan objek, itu lumrah ya. Kalau misalkan tidak kita berikan batasan akses, bagaimana kalau musuhnya memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses objek-objek tadi? Misalkan harusnya yang bisa jadi besar itu kan Mario-nya gitu ya. Kalau setelah diambil jamur dia jadi gede gitu kan ya. Ini musuhnya yang ngambil jamur. Terus musuhnya jadi gede. Nah, jadinya yang tadinya mudah programnya gamenya jadi sulit begitu ya, karena musuhnya memiliki kapabilitas yang sama dengan karakternya gitu. Nah, jadi di sini dikenalkan yang namanya access modifier. Jadi access modifier ini adalah keyword yang kita gunakan untuk membatasi akses yang dimiliki oleh field atau metode yang ada di dalam kelas ya. Pada kasus ini kita melihat access modifier untuk field name dan is open, kemudian untuk constructor cell-nya itu adalah public. Public artinya apa? Bahwa atribut-atribut ini ya, metode-metode ini bisa diakses ya ketika kita mengakses objek reference-nya dengan bebas gitu ya. Nih, public artinya visible to any class ya. Package itu menjelaskan bahwa semua yang ada di dalam package itu bisa diakses ya, bisa mengakses satu dengan lainnya. Private itu membatasi akses atribut ya ataupun metode yang ada di dalam kelas ya. It's the most secure ya, dan biasanya gitu ya. Biasanya fields yang ada pada sebuah kelas itu selalu dibuat private, tidak public. Jadi contoh yang sebelumnya itu perlu kita benarkan gitu ya. Jadi di sini dia di exercise yang kedua kita diminta untuk melakukan analisa dengan merubah ya atribut-atribut pada kelas-kelas yang sudah kita buat itu menjadi private. Kemudian ditanyakan errornya di mana nih, efeknya apa. Jadi misalkan nih ya di bagian sel
itu name-nya itu kita buat private gitu ya. Kemudian is open kita buat private, save ya. Ini akan ada error. Errornya di mana? Di sini. Nih, is open ya. Kemudian di bagian sini juga error. Kenapa? Kita lihat errornya. Ya, kita deketin. Change visibility of the name to package ya. Kemudian atau create getter and setter for the name. Jadi maksudnya apa? Jadi kita tidak bisa akses ya. Kita tidak bisa melakukan akses terhadap atribut name dan open yang ada di dalam kelas cell karena sekarang ya atribut yang tadinya public itu sekarang sudah menjadi private sehingga dia tidak dapat diakses ya. Solusinya ya dibalikkan ke public gitu ya, atau kita membuat solusi yang lebih elegan untuk menyelesaikan ini yang nantinya akan dibahas juga di slide-nya ya. Jadi jangan khawatir. Jadi ini diminta untuk melakukan analisa yang pasti kalian akan menemukan beberapa bagian coding kalian akan error gitu ya. Oke. Nah, di Java ketika kita membuat sebuah kelas ada istilah getter dan setter method. Ya, mereka sebenarnya adalah metode bawaan yang bisa kita generate secara otomatis ya. Kalau kalian menggunakan IDE itu biasanya ada fitur sendiri ya untuk menghasilkan getter dan setter tanpa kalian harus menuliskannya secara manual gitu ya. Getter dan setter ini adalah metode yang biasanya bersinggungan dengan atribut kelasnya langsung begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya 3 atribut, biasanya itu kalian bisa memiliki 3 metode getter dan 3 metode setter. Getter itu digunakan untuk mengambil saja nilainya, sementara setter digunakan untuk memanipulasi nilainya. Jadi kenapa getter dan setter ini dibuat? Karena tadi kita sudah mengeset atributnya private, yang artinya atribut-atribut itu hanya bisa diakses dari dalam kelasnya. Maka satu-satunya komunikasi yang mungkin untuk dilakukan untuk memanipulasi value-value yang sudah private tadi adalah melalui metode yang umumnya itu di set public gitu ya. Jadi komunikasi antar objek itu selalu dilakukan melalui metode, tidak melalui akses ke atributnya langsung gitu ya. Nah, getter ini digunakan untuk mengambil nilai dan biasanya dia tidak void gitu ya. Tidak void. Kebalikan dengan setter. Setter ini sifatnya public sama dengan getter, tapi umumnya dia memiliki return value void gitu ya. Nih ya. Getter disebut juga dengan aksesor. Getter itu public ya. Biasanya tidak membutuhkan argumen karena namanya selalu merepresentasikan nilai yang mau diambil ya. Misalkan dia mau mengambil name-nya cell ya get name ya. Mau ngambil status dari is open, get is open. Gitu saja ya. Gampang ya. Nah, setter kebalikan ya. Kalau tadi getter untuk mengambil data, setter digunakan untuk memanipulasi nilainya. Begitu ya. Sama dia selalu sifatnya public begitu ya. Kemudian nih, namanya bukan aksesor tapi mutator gitu ya, sifatnya public. Biasanya menerima argumen karena argumen ini digunakan untuk memanipulasi nilai dari atributnya. Kemudian dia sifatnya adalah void type method ya. Nih, void set name, void set is open. Kemudian pasti memiliki setidaknya satu parameter atau satu argumen yang digunakan untuk mengeset nilai pada atribut dari kelas cell. Misalkan name sama dengan name, is open sama dengan is open gitu ya. Ya. Getter dan setter sebenarnya selalu dibuat berpasangan sesuai dengan value yang dimiliki, atribut yang dimiliki oleh kelas tadi gitu ya. Tetapi kita tidak harus membuat semuanya begitu ya. Dalam praktiknya getter dan setter ini sebenarnya hanya disediakan ketika akses nilainya itu standar. Jadi maksudnya setiap kelas itu memang diberikan akses untuk mengeset nilainya begitu ya. Tapi kalau misalkan ada nilai-nilai tertentu yang dibuat atau hanya bisa di-set melalui metode khusus ya, urut-urutan pelaksanaan coding tertentu, maka kalian tidak perlu menyediakan getter dan setternya gitu. Ya, di sini contohnya, be careful when you write setters like those shown on the previous slide. Ya, prisoners would gain
ya. Would again have access to their doors ya. Ini kalau misalkan getter dan setter kita buatkan semuanya ya, sekali lagi gitu ya, prisoner-nya akan memiliki akses terhadap pintunya. Nah, gimana caranya supaya mereka tidak memiliki akses? Ya jangan dibuatkan getter dan setternya. Getternya oke lah ya, setternya jangan. Setternya kan digunakan untuk manipulasi gitu ya. Lengkap ya. Jadi pembuatan getter dan setter itu disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang kelas tersebut ya, objek dari kelas tersebut memiliki akses terhadap seluruh value yang ada di sana, bisa melakukan manipulasi terhadap value yang dia miliki, silakan dibuatkan getter dan setternya complete ya. Tapi kalau dia hanya bisa melihat, getternya saja, setternya ditiadakan begitu ya. Oke, ini contoh ya, ini contoh aplikasi atau implementasi dari apa yang sudah dijelaskan barusan ya. Silakan dicoba ya, gak usah semuanya dicoba lah ya, kurang lebih sama. Oke, ini masih lanjutan penjelasan dari exercise-nya tadi. Nah, jadi menurut saya sih silakan dibaca sendiri, jadi kurang lebih sama ya. Nah, di sini sudah ada ya pemodelannya, the role of the main method. Jadi some program are driven by physical objects, some program are driven by buttons ya. In this exercise, the main method models action that would drive the program. Jadi beberapa program itu memang didesain untuk dikendalikan berdasarkan bentuk fisiknya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan handphone, kalian harus ambil handphonenya by fisik ya, physically. Kemudian some program are driven by buttons gitu ya. Ada yang difungsikan berdasarkan penekanan tombolnya. Misalkan kalian kalau ingin login ya kalian harus memasukkan password yang melalui keyboard, itu kan by buttons gitu ya. Nah, ini contohnya di sini main metodenya tuh menyediakan cara kita melakukan open door gitu ya. Misalkan Buba open door ini kan harusnya nggak bisa nih ya, karena Buba ini prisoner gitu ya. Jadi prisoner mencoba mengakses open door, tapi itu nggak mungkin. Kita bisa memberikan pemodelan yang lainnya. Misalkan guards-nya itu bisa ngeset gitu ya, sel A1 set is open 1 2 3 4 misalnya seperti itu. Jadi itu adalah security code-nya untuk mengeset door-nya bisa dibuka atau tidak bisa dibuka. Jadi kasarannya komunikasinya itu bisa kita atur di main methodnya. Siapa yang bisa melakukan interaksi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan objek tadi ya, values dari objek-objek tadi. Ini contohnya misalkan ya, sel A1 set is open 1 2 3 4. Ini kan kodenya ya. Kode selnya itu bisa dibuka atau tidak bisa dibuka. Begitu ya. Jadi komunikasinya tidak by open the door ya, by open door, tapi lalu set is open, kemudian nanti dia akan mengakses open door atau sebaliknya. Jadi bebas sebenarnya. Ya, ini contohnya ya. Silahkan dibikin getter dan setter yang dibutuhkan. Ketika kalian membuat getter dan setter, kalian tahu bahwa kok codingnya tuh kasarannya tuh seperti itu ya, berulang-ulang gitu ya. Kalau kita punya 10 atribut, kita bikin 10 getter, 10 setter. Idealnya seperti itu ya. Kalau misalkan kelas tersebut diberikan akses terhadap seluruh value atributnya ya. Rasanya menyebalkan untuk membuat itu satu persatu ya, kalau memang itu harus dibuat. Nah, di IDE yang kalian pakai, baik itu NetBeans, baik itu Eclipse maupun IntelliJ IDEA, itu ada fitur khusus untuk menghasilkan getter dan setter secara otomatis. Yang ada di PDF ini dijelaskan bagaimana menghasilkan getter dan setter secara otomatis ya, melalui atribut yang ada. Jadi bagian coding yang nantinya akan bertindak sebagai atribut yang mau di encapsulate itu bisa diblok, kemudian pilih refactor encapsulate field. Encapsulate field ini akan membuat atribut-atribut tadi yang sifatnya public akan menjadi private begitu ya. Jadi nih dilihat ya, field visibility private, terus kemudian kalian ditawarkan untuk membuat getter dan setternya ya, sesuai dengan nama fieldnya ya. Kalau namanya name, maka akan ada get name dan set name secara otomatis. Tinggal dicentang mana yang perlu kalian hadirkan, kemudian kalian refactor ya. Kalau sudah di refactor maka codingnya akan jadi secara otomatis ya. Tapi saran saya kalau masih belajaran, supaya kalian tidak membuat coding yang tidak diperlukan, jangan menggunakan yang otomatis seperti ini. Buat saja seperlunya ya. Kalau memang atribut itu nantinya diakses melalui get, ya baru kita buatkan getternya. Tapi kalau memang tidak diakses, tidak dibutuhkan, ya buat apa dibuatkan getternya ya. Cuma nambah-nambahin kerjaan ya, nambah-nambahin coding, nambah-nambahin kerepotan mata untuk ngecek gitu ya. Jadi kasarannya sesuaikan dengan kebutuhan saja. Baik, kita akan masuk ke
kuis, ini summary-nya sih kurang lebih itu tadi ya fungsinya apa. To make fields directly accessible to other class, the class field must be marked public. Iyalah ya, kalau misalkan mau diakses directly tidak melalui penggunaan metode tertentu, maka dia harus di set public. Kalau di set tidak public ya tidak bisa ya. Kemudian yang kedua, access and visibility of class should be limited as much as possible. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena harusnya setiap objek itu nantinya berinteraksi dengan model yang kita tentukan, begitu ya. Jadi tidak semua objek itu diberikan akses terhadap objek lainnya secara bebas, tidak ada batasan, gitu ya. Jadi harusnya semuanya di limit dan komunikasi itu hanya terjadi melalui metode yang umumnya itu di set public ya, sementara fieldnya di set private. Oke, untunglah benar ya. Selesai. Kalau salah mau di retry silahkan ya. Jadi kurang lebih itu materi untuk 75. Ya, 75 ini berkaitan dengan, kalau saya bilang yang paling penting di sini adalah konsep enkapsulasi dalam interaksi objek. Begitu ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.